kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mengejutkan, Ibtu Rudiana kerahkan 60 pengacara laporkan Deddy Mulyadi yang menuding terlibat kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini yang masih hangat-hangatnya dan paling rumit di tahun 2024 adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon yang belum terungkap ya. Karena akhirnya Ibtu Rudiana ayah Eki kerahkan 60 pengacara terkait kasus Vina ini. Ayah Eki, Ibtu Rudiana mengerahkan 60 pengacara untuk menghadapi kasus pembunuhan Vina yang juga menyeret dirinya. Hal itu disampaikan salah satu kuasa hukum Rudiana yang juga bagian dari PBH Perhaki, Pitra Romadoni, di kantornya Menteng Jakarta Pusat, Senin tanggal 22 Juli 2024 kemarin. Kami dari DPP Perhaki telah membentuk tim yang seluruh advokat itu sejauh ini kita telah tunjuk 60 pengacara yang mendampingi, kata Pitra. 60 pengacara ini telah dibagi menjadi 6 koordinator yang fokus akan menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini dari berjuang untuk Bapak Ibtu Rudiana dan mencari keadilan. Pitra mengklaim esensi dari hadirnya ke-60 pengacara itu, termasuk dirinya, bukan untuk melawan siapapun. Dia mengaku ingin meluruskan kebenarannya dan opini-opini yang menyesatkan di tengah-tengah publik pada hari ini. Dia menjelaskan kliennya adalah anggota polisi aktif. Dia menyebut Rudiana sangat tunduk dan patuh kepada ikatan kedinasan. Oleh sebab itu Rudiana tidak banyak berkoar-koar, sehingga selama ini mungkin teman-teman bertanya kenapa Bapak Ibtu Rudiana tidak bicara, kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu bungkam, kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu melarikan diri, ujarnya. Saya jawab, itu semua tidak ada melarikan diri, tidak ada sembunyi, tidak ada bungkam, dan tidak ada untuk lari dan tanggung jawab. Pitra menjelaskan polisi harus patuh pada Perpol nomor 7 tahun 2002, artinya kata dia jika seumpamanya perintah, peraturan dan perintah hukum itu boleh berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu, hal itu tentu Rudiana akan melaksanakan. Akan tetapi karena hubungan kedinasan dan keterikatan kedinasan, beliau harus mematuhi SOP yang ada di internal kepolisian, apalagi kasus hukum ini telah ditangani oleh penyidik Polda Jawa Barat yang tentunya terkait dengan persoalan hukum. Tidak ada kapasitas beliau untuk menjawab itu. Selain itu, Pitra juga turut membantah berbagai isu yang dituduhkan kepada kliennya, termasuk dugaan mengarahkan saksi Dede dalam memberikan keterangan palsu. Tuduhan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang selama ini sebenarnya kami tidak ingin meladeni ini semua, akan tetapi karena memang tudingan ini sudah sangat jahat sekali, fitnah ini sudah sangat kejam sekali, kata Pitra. Sebelumnya keluarga terpidana Hadi Saputra di kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim terkait dugaan penganiayaan. Laporan itu dilayangkan oleh Jutek Bongso selaku pengacara keluarga terpidana dan tercatat dengan nomor LP-B/235-7/2024 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 17 Juli 2024. Dalam laporannya, Rudiana juga ayah Eki diduga melanggar pasal 422 KUHP atau pasal 351 ayat 2 KUHP dan pasal 33 ayat 1 KUHP, pasal 335 ayat 2 KUHP, pasal 242 ayat 2 KUHP. Jutek menjelaskan dugaan penganiayaan oleh Ibtu Rudiana itu terjadi ketika awal kasus pembunuhan Vina tengah diusut pihak kepolisian. Ibtu Rudiana disebut menganiaya setelah ketujuh terpidana ditangkap sebagai pelaku pembunuhan. Belum lama ini, saksi bernama Dede juga mengungkapkan satu pengakuan bahwa dirinya memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina. Dede menyebut keterangan palsu itu atas arahan Aep dan Rudiana. Ibtu Rudiana ayah Eki klarifikasi tudingan rekayasa kasus Vina Cirebon, dan Ibtu Rudiana juga sekaligus ayah Eki lewat pengacaranya Pitra Romadoni Nasution membantah tuduhan merekayasa kasus Vina Cirebon ini. Menurut Pitra, Ibtu Rudiana bukanlah penyidik kasus pembunuhan Vina dan Eki di 8 tahun lalu. Tudingan itu perlu diklarifikasi karena itu terus berkembang bahwa Ibtu Rudiana ikut dalam proses penyelidikan
Dan perlu saya luruskan di sini, penyidik dalam kasus pembunuhan almarhum Eki dan Pina itu bukanlah Ibtu Rudiana. Ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dia yang menyidik, dia yang memeriksa dan lain-lain, kata Pitra dilansir tanggal 22 Juli 2024 kemarin. Lebih lanjut, Pitra menyebut penyidik kasus pembunuhan Pina dan Eki pada 2016 silam adalah Satreskrim Polresta Cirebon, sementara Ibtu Rudiana hanya berkedudukan sebagai pelapor. Karena itu Ibtu Rudiana adalah ayah dari korban, yakni Muhammad Rizky atau Eki yang merupakan pacar dari Pina. Itu adalah keterangan yang tidak benar, bahwasannya penyidiknya itu adalah Satreskrim Polresta Cirebon. Beliau hanya kedudukannya sebagai pelakor. Imbasnya Pitra ya. Ibtu Rudiana membantah tuduhan dari salah satu saksi kasus pembunuhan Pina dan Eki, Dede Riswanto 30 tahun, yang menuding dirinya mengarahkan untuk merekayasa insiden pembunuhan yang merenggut nyawa anak itu. Bantahan tersebut diungkap Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya Pitra Romadoni. Pitra memastikan tuduhan Dede yang menyebut Ibtu Rudiana ikut merekayasa soal pelaku pembunuhan Pina dan Eki tidaklah benar. Sekali lagi tidaklah benar ya. Imbu dari pengacaranya perwakilan dari Ibtu Rudiana yaitu Pitra. Bahkan Pitra menyebut tuduhan Dede adalah sebuah fitnah. Katanya Dede disuruh Bapak Ibtu Rudiana untuk men-setting. Saya pastikan itu adalah tidak benar dan fitnah. Pasalnya, menurut Pitra, Ibtu Rudiana sama sekali tidak mengenal Aep maupun Dede yang turut menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Pina dan Eki tersebut. Pitra menyebut Ibtu Rudiana baru bertemu dan mengenal Aep dan Dede pada 31 Agustus 2016 lalu sekitar pukul 2 siang. Karena sebelum 31 Agustus, Pak Rudiana tidak kenal dengan Aep dan Dede. Kenal itu pada 31 Agustus 2016 sekitar pukul 2 siang dan bertemu Aep dan Dede itu ditanya kepada Pak Rudiana apakah pernah melihat peristiwa 27 Agustus yang tidak diinformasikan itu laka lantas, terang Pitra. Lebih lanjut, Pitra menekankan Ibtu Rudiana tak membuat skenario palsu insiden pembunuhan Eki dan Pina ini. Kronologi pembunuhan Pina dan Eki yang selama ini terungkap juga merupakan hasil kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede sendiri. Jadi mereka ini menyampaikan, Aep juga menyampaikan kepada Pak Ibtu Rudiana, saya melihat Pak motor ini dikejar-kejar dan dilempar batu, kata Pitra ya. Atas banyaknya tuduhan yang ditujukan kepada Ibtu Rudiana itu, kini ia pun membentuk tim hukum yang berisikan 60 advokat. Tim hukum ini juga akan melakukan somasi pelaporan kepada Dede. Menurut Pitra, tim hukum ini dibentuk karena Ibtu Rudiana tak ingin terus memberikan panggung kepada Dede dan Aep. Ibtu Rudiana juga ingin menggunakan hak hukuman yang membawa segala fitnah dituju padanya ke ranah pidana. Kami sudah membentuk tim 6 yang menaungi 60 advokat untuk melakukan tindakan hukum ke depan. Karena kami kira cuma sampai sini kita berikan panggung kepada mereka-mereka ini, kita hormati mereka buat laporan polisi, dan kita akan menggunakan hak hukumnya juga untuk memproses ini ke ranah pidana seperti itu. Karena sudah cukup sabar, saya kira klien kami Ibtu Rudiana menahan ini semua. Kedepan kita akan melakukan tindakan-tindakan hukum kepada siapapun yang membuat fitnah, jelas Pitra ya. Ibtu Rudiana tegaskan masih aktif sebagai anggota Polri dan bantah menghilang dalam kasus Pina Cirebon. Hingga kini pun Ibtu Rudiana masih tetap menjalankan tugas kedinasannya sebagai aparat kepolisian. Hal tersebut disampaikan oleh Pitra ya, sebab anggota Polri yang aktif, keadaan beliau sehat dan baik saja dan bertugas sebagaimana mestinya sebagai anggota Polri, jadi tiap hari itu tidak ada beliau menghilang. Beliau itu melaksanakan tugas kedinasan tentunya bukan hanya terkait proses hukum saja ya yang harus beliau pikirkan, akan tetapi beliau juga memikirkan terkait dengan tugas kinerja atau kedinasan dan juga tugas menafkahi keluarganya. Sementara di sisi lain, kuasa hukum Ibtu Rudiana lain seperti Elza Sarif mengatakan Ibtu Rudiana tidak kabur, hanya saja ada kode etik yang tak menganjurkan Ibtu Rudiana berbicara secara bebas. Ibtu Rudiana sebagai polisi aktif, dia bekerja seperti biasanya dan tidak bisa aktif memberi pernyataan-pernyataan seenaknya, harus ada izin atasan. Ini ditambahkan oleh Elza Sarif ya. Bagaimana komentarnya mengenai 60 pengacara yang disiapkan Ibtu Rudiana? Apakah kasus Pina ini kedepannya akan menemukan titik terang atau terus rumit di pertengahan 2024 ini?